Sana dulu. Kakinya, Dek. Bentar. Sorry ya, ini saya lagi di kamar sama anak-anak, jadinya digangguin. Nah, lembar observasi itu punya beberapa nama. Namanya adalah ada daftar tilik, ada lembar uji petik, ya. Ada yang sudah pernah lihat belum? Saya coba nanti saya kasih lihat taruh di Google. Daftar tilik. Ini namanya daftar tilik. Kalau saya kayaknya share screen aja biar kalau bolak-balik enak nih. Ini namanya daftar tilik nih. Kegiatan ini biasanya isinya hanya iya sama tidak. Atau misalnya kamu mau ngadain lomba lomba kebersihan gedung, terus kamu jadi jurinya. Nah, lembar penilaiannya namanya apa? Bisa disebut lembar penilaian, bisa disebutnya daftar tilik kayak gitu ya. Ini contoh daftar tilik yang dipakai di puskesmas di Kabupaten Serang. Tuh, petugas puskes. Ada buku register enggak? Kelihatan enggak? Ya, tapi ini enggak pakai spasi, jelek banget ya. Menulis laporan. Jadi jawabannya hanya iya atau tidak gitu, atau ada keterangan yang lain karena pengisiannya itu hanya berdasarkan observasi. Kita enggak nanya sama sekali ke orangnya. Kalau bentuknya adalah sebuah pertanyaan, maka yang harus dijawab oleh si responden, maka itu namanya kuesioner. Gitu ya. Kalau cuma observasi lapangan, itu namanya lembar observasi atau daftar tilik atau lembar uji petik, bisa disebutnya uji petik. Dipetik-petik maksudnya apa? Diberi tanda petik gitu. Jadi disebutnya uji petik. Centang-centang atau silang-silang gitu namanya lembar uji petik. Jadi istilah beda-beda tapi maksudnya sama gitu ya. Itu yang sering dipakai. Kayak anak-anak K3 tuh kalau misalnya dia mau observasi di perusahaan, apakah sudah menerapkan sesuai dengan peraturan K3-nya atau belum di SOP setiap perusahaan. Nah, itu pakainya lembar observasi. Kalau nanti mau wawancara, nah instrumennya beda lagi, pedoman wawancara. Jadi biasanya satu metode mengukur dalam suatu penelitian menggunakan satu jenis instrumen yang berbeda. Jadi kalau kamu pengen observasi, punya instrumen sendiri. Terus kalau kamu misalnya mau wawancara, punya instrumen sendiri. Kalau kamu mau memberikan pertanyaan tertutup, ada kuesioner, instrumennya sendiri kuesioner. Gitu ya, paham sampai sini? Itu yang umum digunakan. Nah, kalau misalnya kamu mau mengukur tensi responden, pakai tensimeter, ya, pakai tensimeter. Instrumennya adalah tensimeter. Jadi instrumen itu dapat berupa alat. Kalau dalam penelitian kesehatan, alat-alat medis itu semuanya instrumen atau kuesioner dan lain-lain yang berbentuk tulisan atau kertas-kertas gitu ya. Itu juga masuknya instrumen. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau kamu mau mengukur kelembapan, misalnya pakai luxmeter, ya kelembapan di rumah, mau mengukur penelitian tentang TB, misalnya hubungan kelembapan udara di rumah gitu dengan kejadian TB. Nah, itu kan mengukurnya pakai alat. Nah, alatnya juga adalah instrumen. Gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Kenapa kuesioner? Karena kalau misalnya
daftar tilik atau uji petik itu hampir tidak perlu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena jawabannya hanya ya dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang menilai hanya satu orang. Ya, kalau misalnya instrumen wawancara mendalam atau pedoman wawancara mendalam, apakah perlu uji validitas dan reliabilitas? Jawabannya adalah juga sama, hampir tidak perlu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena pertanyaan dalam instrumen wawancara mendalam itu pertanyaan terbuka. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan esai yang jawabannya pasti bervariasi. Setiap orang yang ditanya itu belum tentu menjawab jawaban yang sama, ya kan? Maka tidak perlu dilakukan uji instrumen gitu. Nah, yang perlu dilakukan uji instrumen adalah ketika kita menggunakan kuesioner. Terlebih, kuesioner seperti apa nih? Kuesioner yang biasanya belum terstandarisasi. Misalnya kalau untuk survei merokok, itu WHO sama CDC itu sudah punya instrumen baku mengenai survei perilaku merokok. Ya, di GYTS ada Global Youth Tobacco Control, Tobacco Survey GYTS Global. Namanya kalau misalnya kamu mau penelitian tentang merokok gitu, terus kamu nggak mau capek-capek uji validitas dan reliabilitas, ada instrumen baku yang sudah dibuat sehingga kamu nggak usah pakai uji validitas lagi karena dia sudah valid dan sudah reliable. Misalnya dalam survei GYTS Global Youth Tobacco ini instrumennya bisa dipakai di seluruh negara dengan berbagai etnis apapun ya. Jadi pertanyaannya sangat umum dan ini di survei dipakai untuk golongan usia pemuda. Jadi ada rentang usianya gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan kan peneliti muda nih kayak mahasiswa atau yang mau skripsi gitu membuat pertanyaan itu penelitian dia membuat sendiri, tidak terstandar ya. Apakah Anda merokok? Ya tidak. Padahal sudah ada pedoman baku, tapi dia nggak tahu nih kalau ada pedoman baku, akhirnya dia bikin sendiri. Hubungan merokok, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada mahasiswa UMJ misalnya. Nah, seharusnya dia sudah pakai lembar survei atau kuesioner yang sudah terstandar internasional, tapi karena dia nggak tahu dia bikin sendiri. Saat dia bikin sendiri, dari setiap pertanyaan selain pertanyaan karakteristik ya, pertanyaan apa saja misalnya. Kalau karakteristik itu kan usia, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat tinggal, apalagi semua yang karakteristik pekerjaan misalnya. Itu tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Walaupun kita bikin sendiri pertanyaannya. Tapi pertanyaan apa yang perlu diuji validitas dan reliabilitas yaitu pertanyaan yang esensial yang berhubungan dengan variabel penelitian kita, terutama variabel dependennya ya. Perilaku merokok. Apakah Anda merokok? Jawabannya hanya ya dan tidak. Padahal dalam GYTS ini pertanyaan merokok itu mengukurnya bukan hanya dia ya dan tidak, karena merokok adalah sebuah perilaku ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin pertanyaan semacam itu, apakah Anda merokok? Jawabannya ya dan tidak saja. Itu perlu banget dilakukan uji validitas reliabilitas. Nah, kemudian apalagi sih misalnya pertanyaan tentang pengetahuan misalnya. Ya, pengetahuan itu misal kamu mau mencari hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku. Ya kan? Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap terhadap misalnya apa ya? Pengetahuan sikap dan perilaku terhadap kejadian hipertensi, misalnya perilakunya perilaku makan. Nah, 3 variabel itu kalau belum ada kuesioner terstandarnya, maka kamu harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Misalnya untuk variabel pengetahuan, kamu bikin ada 10 pertanyaan nih. Tadi kaitannya sama apa sih? Saya bilang hipertensi ya. Pengetahuan, sikap, dan perilaku, misalnya, ini saya share. Nah, ini aja. Nah, misalnya draw aja deh.
Draw. Misalnya ini, kamu mau mencari hubungan antara pengetahuan, sikap, sama perilaku. Perilaku makan misalnya, perilaku konsumsi, perilaku makan lah ya. Kan perilaku banyak ya. Terhadap misalnya hipertensi. Misalnya. Nah, ini variabel dependennya. Ini variabel independennya. Nah, untuk pertanyaan yang independen. Nah, untuk pertanyaan pengetahuan, sikap, dan perilaku ini, misalnya kamu punya 10 pertanyaan pengetahuan, ada 10. Sikap, misalnya ada 10 sikap. Terus perilaku, kamu punya misalnya 5 pertanyaan yang mengukur perilaku. Nah, total ada 25 pertanyaan. Nah, 25 pertanyaan ini, kalau kamu ngambil dari penelitian orang lain, ya, misalnya saya punya nih referensi dari jurnal, atau dari skripsi, atau dari tesis orang yang sudah dipublikasi, kemudian dia mencantumkan atau melampirkan kuesionernya. Kemudian kuesionernya saya adopsi. Terus, apakah saya harus melakukan uji validitas dan reliabilitas? Jawabannya adalah ketika seluruh kuesioner itu kamu adopsi 100%, tanpa ada perubahan satu kata pun oleh dirimu, ya, oleh kamu sebagai peneliti, maka tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas ulang. Selama dalam referensi kamu itu, sumber kuesionernya, itu sudah dinyatakan sama si peneliti sebelumnya bahwa dia sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jelas ya? Tapi misalnya ada beberapa pertanyaan yang tidak mau kamu pakai atau ada yang harus diganti kata-katanya. Maka yang diganti-ganti itu harus kamu uji validitas dan reliabilitas. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang konsepnya. Mengapa kita mesti melakukan uji validitas dan reliabilitas? Kok di sini bisa di-draw ya? Bentar ya. Oke. Nah, suatu masa dan penelitian bagaimana data diperoleh secara akurat dan objektif. Jadi, kuncinya adalah ini. Uji validitas dan reliabilitas itu untuk menilai apakah pertanyaan kita itu akurat dan objektif, gitu ya. Validitas itu apa sih? Coba lihat lagi. Gimana caranya? Oh, pakai ini. Nah, validitas itu apa sih? Validitas itu dari kata validity, valid, artinya tepat. Sejauh mana alat ukur itu mengukur suatu data dengan tepat. Kalau kamu mau nanya berat badan bayi, ya, berat badan bayi. Tapi kamu nanya, nggak kamu timbang. Berapa berat badan anak ibu saat ini? Tapi kamu nanyanya dalam satuan kilogram. Kira-kira valid atau tidak? Kodima, valid nggak? Nanya berat badan bayi pakai satuan kilogram. Valid nggak? Hah? Nggak kedengaran? Valid nggak? Valid. Nggak masuk Kodima, suaranya kayaknya headsetnya belum nyolok deh. Nah, tapi saya lihat dari mulutnya Kodima. Valid ya? Valid. Oke, ada pendapat lain nggak? Ara, gimana Ra? Udah on speaker? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut kamu, kalau kita mau mengukur berat badan bayi, tapi satuannya kilogram, misalnya, berapakah berat badan bayi Anda yang saat ini dalam titik-titik kilogram misalnya? Valid nggak?
Enggak. Nggak valid. Kenapa? Kalau berat badan bayi baru lahir gitu biasanya pakai gram. Pakai gram. Ya, satuan yang dipakai harusnya gram karena beda 10 sampai 100 gram saja itu sangat bermakna untuk bayi ya. Beda dengan orang dewasa gitu. Ya, rentang pertumbuhan berat bayi itu per bulan hitungannya dalam satuan gram bukan satuan kilogram. Gitu ya. Uji validitas itu ketepatan suatu alat ukur. Gitu. Nah, kalau reliabilitas adalah suatu ukuran menunjukkan sejauh mana hasilnya konsisten. Misalnya kamu mau mengukur berat badan anak sekolahan. Kamu survei nih datang ke sekolah, sudah izin ya. Reliabilitas itu kata kuncinya adalah konsisten. Kalau validitas itu tepat dan akurat ya. Nah, kalau reliabilitas konsisten maksudnya misalnya kamu mau ngukur berat badan sama tinggi badan anak sekolahan ya. Nah, kamu bawa timbangan sendiri. Kemudian timbangan kamu itu dipakai sama satu anak. Pas dia naikin sekali, beratnya 35 kilo. Anak SD ya misalnya. Kemudian dia turun. Nah, terus kamu mau coba ngukur ulang. Coba naik lagi deh ke timbangan. Nah, ternyata beratnya jadi 33 kilo. Anaknya kamu suruh turun lagi, coba turun lagi. Coba naik lagi deh, naik lagi. Jadi 36 kilo. Kira-kira timbangannya reliable nggak? Enggak. Boleh nggak dipakai? Enggak boleh, ya. Kalau dia alatnya berupa benda, mengukurnya itu sangat mudah. Setelah kita menguji 2-3 kali, itu kalau hasilnya nggak konsisten, maka udah jelas dia nggak reliable. Kita nggak boleh pakai. Kalau misalnya ternyata timbangan digital, harus dicek. Baterainya baru ganti apa enggak, apa jangan-jangan udah habis, atau emang sudah error timbangannya kayak gitu ya. Itu kalau dia alatnya berupa alat ukuran berupa benda, sangat mudah diukur reliabilitasnya. Cuma kalau kuesioner, mengukurnya agak sulit. Kenapa? Nah, suatu instrumen atau kuesioner bisa dikatakan reliable atau konsisten hanya jika kita mengukurnya berulang-ulang. Tapi kan nggak mungkin nih, saat kita mau penelitian kemudian kita ngukurnya harus wawancara banyak orang atau minta banyak orang, kita lihat hasilnya sama atau enggak, kan nggak mungkin. Ya kan? Karena akan membuang waktu. Itu maka perlu uji reliabilitas dalam perhitungan statistik. Jadi satu kali pengukuran bisa diuji reliabilitas pakai SPSS ya, supaya lebih efektif dan efisien gitu. Itu konsep dasar mengenai reliabilitas. Nah, ini cara mengukur validitas. Kamu punya tabel R nggak? Di saya kayaknya ada tabel R. Bentar. Apa itu tabel R? Ada yang masih ingat tabel R? Lintang masih ingat nggak tabel R apa? Enggak, Miss. Enggak. Ada yang masih ingat tabel R itu apa? Mana ya tabel R? Saya punya di mana simpannya? Bentar saya cari dulu. Nah, ini ada tabel R. Kelihatan? Nah, apa kaitannya? Di sini, untuk menguji validitas, kan dulu kamu dimandat sama di biostat ya, biostat
yang 2 semester itu udah ngitung secara manual pakai rumus ini ya. Sekarang kita nggak usah ngitung ulang, tapi intinya adalah ketika kita mengukur validitas ya, kita melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Dikatakan valid ketika skornya berkorelasi secara signifikan. Nah, cara melihat hubungan korelasinya adalah dengan membandingkan R hitung dari R tabel. Ya, kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, artinya variabelnya valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, H0 gagal ditolak, artinya variabel tidak valid. Patokannya adalah supaya valid, maka R hitung harus lebih besar dari R tabel. R hitung ini akan disajikan atau akan muncul di SPSS. Ya, R tabel itu ada patokannya di tabel R. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini dalam penelitian kamu, nanti saya share R tabel. Sebenarnya kalau di Guling juga udah banyak yang nge-share secara gratis ya. Pertama yang harus kamu perhatikan adalah untuk uji validitas, jenis penelitian kita apa? Pakai uji satu arah atau dua arah? Ya, karena biasanya kalau uji hubungan, dia adalah uji dua arah. Maka yang dilihat adalah di sini. Kemudian yang kedua adalah tingkat signifikansinya. Untuk uji dua arah, biasanya kita pakai alfa berapa sih? Alfa 0,05 ya. Saya nggak akan ngajarin konsep alfa lagi karena sudah ada di biostat ya. Alfa 0,05. Nah, Miss, ya. slide-nya belum ganti screen-nya. Masa? Belum ganti tabel R. Iya. Ini? Ini udah ganti belum? Udah, Miss. Nih, udah R hitung R tabel. Tabel R-nya udah muncul? Udah. Udah, oke. Nah, udah belum? Nah, karena kita pakai alfa 0,05, maka patokannya di sini nih. Alfanya 0,05. Nah, kemudian DF itu apa? Diferensiasi ya, diferensiasi. Nah, rumusnya N-2. N adalah jumlah sampel yang kita lakukan saat kita uji validitas. Jadi, kalau kamu bikin instrumen sendiri, minimal uji validitas itu adalah 10% sampai 20% dari total sampel. Ya. Misalnya kamu punya total sampel 100. Maka kamu harus mengambil ambil yang besarnya 20% dari 100 yaitu 20 orang ya, 20 responden. Nah, dari 20 responden ini adalah kita menghitungnya DF N-2. N-2 itu artinya 20 dikurang 2. Jadi kita lihat ke bawah sini. 20 kurang 2 berapa? 18. Artinya di sini 18. Nah, ini buat coba ngelihat R tabel aja. Tingkat signifikansinya 0,05, kita tarik yang 18, kita kecilin dikit. Yang 18 artinya ada di ini ya, 0,4438. Tolong jangan dibulatkan dulu, karena nanti kita harus sesuaikan sama hasil dari R hitungnya SPSS. Nanti langkah-langkah uji validitasnya saya jelasin. Tapi ini saya jelasin dulu gimana cara baca tabel R. Paham sampai sini cara baca tabel R? Jadi patokannya ada tadi coret. Nih ya, 0,4438. Nah, 0,4438 ini jadi patokan kita. Nanti dari 10, misalnya kita mau uji variabel pengetahuan. Dari 10 variabel pengetahuan itu, setiap pertanyaan atau setiap variabel, apakah angka R hitungnya lebih atau kurang dari 0,44. Kalau dia lebih dari 0,443, maka dia valid. Kalau dia kurang dari 0,443, maka dia tidak valid. Yang tidak valid ada treatmentnya lagi setelah itu, gitu ya. Itu langkahnya. Nah, kalau cara ngukur reliabilitas, ya,
itu konsisten. Untuk mengukur konsistensi, maka pertama adalah ada dua macam ya untuk mengukur konsistensi. Yang pertama dengan metode repeated measure. Kelihatan? Repeated measure itu artinya diukur berulang-ulang. Ini yang tadi saya bilang, diukur berulang-ulang artinya gini, kamu nanya pada responden berulang kali pada waktu yang berbeda, misalnya rentang sebulan. Kamu nanya ke 20 orang, kemudian atau misalnya kamu nanya ke 1 orang, ya, hari itu, apakah Anda tahu apa itu definisi hipertensi? Misalnya, jawabannya A, B, C, D. Dia jawab A, kunci jawabannya A, dia jawab A benar. Bulan depan, kamu tanya lagi, 1 orang yang sama, ya, di bulan kedua, pertanyaannya sama, tentang definisi hipertensi. Dia jawab B. Bulan ketiga, dia jawab C. Artinya apa? Konsisten nggak? Nggak konsisten pertanyaan kamu. Maka, itu metodenya disebut repeated measure. Nah, kira-kira efisien nggak metode seperti ini? Kalau kita uji validitas doang begini, butuh waktu berbulan-bulan, artinya tidak efisien. Ya, maka yang menjadi pilihan berikutnya adalah dengan metode one shot. One shot itu diukur 1 kali saja. Ya, 1 kali saja. Kenapa boleh 1 kali saja? Syaratnya tadi, jumlah sampelnya minimal 20% dari total sampling penelitian kita. Ini 20 ini tidak boleh lagi dimasukkan dalam sampel penelitian. Orang-orang yang sudah kita tanya buat uji validitas dan reliabilitas tidak boleh lagi ditanya buat penelitian yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, one shot diukur 1 kali saja. Nah, karena dia one shot, maka dia butuh alat uji statistik dengan menggunakan SPSS, lalu kita bandingkan R hitung dan R tabelnya. Seperti itu. Kemudian, reliabilitas itu syaratnya 1, harus valid dulu. Jadi pertanyaan itu harus valid, cara ukurnya harus tepat, ya. Skala ukurnya juga harus tepat, kemudian baru bisa diuji reliabilitas. Kalau pertanyaannya tidak valid, maka tidak boleh diuji reliabilitas. Gitu, harus dibuang. Ya, pertanyaan tidak valid. Kalau kita nggak mau mempertahankan pertanyaan itu. Kalau pertanyaan yang mau dipertahankan, boleh saja, tapi dengan treatment yang lain. Nanti saya jelasin. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham kah? Ada yang mau tanya? Sekarang kita mulai praktikum. SPSS-nya dibuka. Adek. Sudah dibuka SPSS-nya? Sudah, Miss. Sudah. Nah, Miss, sekarang kenapa? Miss, maaf saya hari ini nggak bisa buka SPSS karena laptopnya dibawa meeting, Miss. Siapa tuh yang ngomong tadi? Tiara, Miss. Oh, Ara. Ya udah, nggak apa-apa. Disimak Miss. aja ya. Ya, Miss. Terus kamu pakai HP? Iya. Terus tapi di gimana ya? Nanti kan saya minta bikin laporan tuh. Nanti saya menyusun. Ya, kamu tetap bikin laporannya ya. Ya, Miss. Oke. Makasih, Miss. Dataset. Nah, kita bikin dataset baru kosong, yang ASI jangan dibuka dulu. Nah, ini saya minta tolong di-input. Sekarang saya stop share, saya minta siapa ya? Mita laptopnya bisa nggak Mita? Agak lambat kayaknya. Mita, kedengaran suara saya? Halo, Mita? Mita? Nggak kedengaran ya?
Gina, laptopnya Gina kamu pakai HP, Gin? Iya, Miss. Soalnya kalau di laptopnya kayak ada lemot gitu, Miss. Oke. Kalau misalkan suruh share screen gitu. Oke, Vivi, bisa share screen nggak, Vi? Bisa, Miss. Dicoba dulu sebentar. Oke, coba kamu share SPSS kamu ya. Nah, kan masing-masing sudah punya PDF tuh. Yang hasil pretest pada 15 responden di halaman 57. Vivi sambil Bentar, Miss. di-share. Ya. Hostnya, Miss, belum di Oh gitu. Wait. Oh iya, sorry. Udah bisa, Vi? Udah ya, Miss? Lagi loading. Nah, ya, coba sekarang munculkan yang PDF dulu. Vi, yang PDF dulu, Vi. Yang mana, Miss? Tadi Yang saya PDF. nggak dengar. Yang PDF yang di buku analisis datanya yang halaman 57. Yang lain coba di-input ya tabelnya. Bisa nggak simultan? Yang ini nih, sebentar. Yang ini maksud saya yang ini. Yang ini. Di-input di bagian SPSS, P1, P2, P3, P4, P5, 1 sampai 15 responden. Bisa? Bentar, Miss. Saya stop sharing. Nggak usah di-stop. Nggak usah di-stop, nggak usah. Saya mau layarnya Vivi yang buat ngetik di SPSS-nya. Coba yang lain sambil diketik ya. Saya kasih waktu 5 menit buat nginput. Vivi sambil share. P1 sampai P. Iya, sambil nginput. 5 menit ya. Yang lain coba silakan. Selain Gina bisa kan? Gina bisa. Anissa laptopnya bisa. Ulan. Ara doang yang nggak pakai laptop ya. Bintang, Oswin, Kodima laptopnya bisa Kodima. Hana kameranya mana Hana? Bisa, Miss. Lagi loading tapi Miss sebentar, Miss. Oke. P2-nya salah, Vi. Oh, iya. Masih, Miss. Ya. Coba diinput dulu 5 menit.
Oke, sudah selesai. Yang lain udah? Udah, Miss. Oke, yang lain sudah. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk menganalisis data ya. Pertama adalah kita mau uji validitas. Nah, yang kita klik coba V, ayo V, analyze, scale di bawah V. Nah, itu. Kemudian reliability analysis. Nah, yang dimasukkan P1 sampai P5. Oke. Kemudian modelnya alpha sudah ya. Nah, statistiknya diklik. Nah, statistiknya diklik. Kemudian apa saja akan kita lihat? Yang pertama item. Item itu adalah setiap pertanyaan ya, item. Kemudian scale-nya. Kemudian scale if item deleted. Oke, kemudian continue. Lalu oke. Outputnya tolong dikasih lihat, Vi. Udah, Miss. Nggak kelihatan di layar. Yang kelihatan udah buka output padahal lagi. Yang kelihatan data view aja. Di stop sharing dulu. Yang dikasih ke Pases ya. Oh, harus ganti. Semuanya atau yang baru dibahas aja? Oh. Udah ya, Miss. Oke. Nah, udah kelihatan. Nah, sekarang pertama kita lihat hasil. Berarti yang merah dan kuning di Nah, kita coba uji validitas ya. Untuk uji validitas, yang dilihat apa saja? R hitung membandingkan dengan R tabel. Nah, di mana R hitung? Coba Vivi scroll ke bawah, Vi. Nah, di atas kalau kamu lihat, di sini ada reliability statistik ya, Cronbach alpha. Coba dilihat Cronbach alpha di sebelah kiri atas. Coba kursor Vivi diarahkan seperti yang saya. Nah, di situ ada 0,928, yaitu Cronbach alpha untuk uji reliabilitas. Tapi langkahnya kan kita mesti uji validitas dulu. Jadi angka yang dilihat jangan Cronbach alpha-nya dulu, tapi kita lihat di bagian item total di bawah. Di item total statistik. Nah, coba kursornya, Vi. Miss, maaf. Teman-teman ada yang ketinggalan kayaknya, Miss. Ada yang baru selesai itu juga. Oh, yang lain belum. Kok nggak bilang sih? Yang belum sampai mana? Coba ngomong, speakernya dinyalain. Saya nggak tahu, saya kira udah semua. Siap, yang mana yang ketinggalan? Mana speakernya nyalain coba. Win? Saya baru mau masuk yang itu, Miss, yang reliability. Oke, diulang ya. Diulang ya. Iya, Oke, Miss. langkahnya kita ulang. Tapi inputnya udah semua. Miss, belum, Miss. SPSS aku itu nggak bisa dibuka.
Ya udah nggak apa-apa. Siapa namanya? Kodimah nanti dilihat dulu. Kodimah, Miss. Ya, dilihat dulu aja ya Kodimah. Iya, Miss. Kita ngejar waktu nih. Iya, Miss. Minggu depan pokoknya pas start jam 4, jam 4, jam 10, langsung semuanya dibuka SPSS-nya biar nanti pas praktikum jangan nunggu loading-loading lagi ya. Gitu ya. Oke. Win, kamu Iya, bisa share Miss. screen nggak, Win? Oswin, Iya, Miss, bisa bisa. share screen. Coba di-share. Sekarang screen-nya Oswin. Miss. Nggak apa-apa, agak lama ya biar pada paham ya. Praktek langsung biar pada paham. Udah kelihatan belum, Miss? Belum lagi loading. Oke. Nah, sekarang dimasukin P1 sampai P5-nya, Win, di bagian item. Semuanya ngikut ya, ada yang ketinggalan bilang ya. Nah, kemudian di kolom statistik, di sebelah kanan, diklik. Yang dicentang adalah yang deskriptif saja. Item, centang, atas. Scale, centang. Kemudian scale if item deleted juga dicentang. Nah, lalu continue. Kemudian di oke. Nah, outputnya coba Win. Iya, Miss. Kelihatan nggak, Miss? Di stop share lagi, Win, baru diganti Oh. window. Kenapa? Oh iya. Pakai itu ya, pakai web bisa ya, nggak usah install. Web version aja. Di Chrome. Rapatnya hari ini. Nah, sorry. Udah. Nah, sekarang yang dilihat ya, bagian bawah ada item total statistik. Yang tengah, tabel ketiga ada item total statistik. Nah, untuk validitas itu adalah kolom corrected item correlation. Ya, itu adalah nilai R hitungnya. Corrected item total correlation adalah R hitungnya. Sekarang itu kan 15 ya. 15. DF-nya berarti berapa? 15 dikurang berapa? Dikurang 2. 2, Miss. Ya. Coba pakai yang two way. Alfanya berapa? Saya belum share ya. Saya belum share ya tabel R-nya ya tadi ya. Saya share dulu deh saya share di ini di chat supaya bisa di-download sama kamu. Bentar ya. Cuma 200 kilobyte kok, kecil. Bisa di-download tabel R-nya, ada di kolom chat, silakan. Sambil dilihat juga. Nah, di sini kalau 15 dikurang 2 kan 13, maka alfanya 0,05. Nilai R tabelnya adalah 0,5140. Ya, 0,5140. Sekarang kita lihat pertanyaan yang mana yang R hitungnya, patokannya apa? Kalau valid harus lebih kecil atau lebih besar? Ayo. Kalau valid harus lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Ya, harus lebih besar. Nah, dari 5 pertanyaan P1 sampai P5 yang sudah kita analisis di situ. Kok layar Zoom sih yang di-share sama Oswin? Win? Oh, dia lagi ini. Buka tabel ya. Hasil downloadan ya. Nah, tadi mana outputnya?
Coba P1 0,9 lebih kecil atau lebih besar? Speakernya dinyalain aja semuanya biar nggak capek. Mute, unmute. Tadi R tabelnya 0,5. Yang P1 dia valid atau enggak? Oke, ke bawah Win. Nggak tahu ini. Di cancel aja, di cancel. Nah, di sini 0,514 kan? Nah, coba. Udah dapat kan? 0,514 itu adalah R tabel. Nah, sekarang dilihat di corrected item total correlation-nya untuk P1. R hitungnya berapa, Win? 0,963. Artinya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Miss. Lebih besar. Valid ya? Valid. Ya, Miss. Ya, Anissa. Yang P2. P2-nya berapa, Anissa? Anissa, speakernya masih masalah? Bulan, Lan. P2-nya berapa, Lan? 0,328, Miss. Valid nggak? Enggak. Enggak, oke. Ara nggak bisa ya, Ra? Bintang. Tang, P3-nya berapa, Tang? 0,91. 0,9. Valid nggak tuh? Valid. Valid. Sekarang P4. P5 udah bisa belum laptopnya? Belum bisa ya? Mita? Belum, Miss. Saya baru kebuka, Miss. Oke, nggak apa-apa. Gina? Ya, Miss. Gin, P4 berapa, Gin? 0,955. 0,95. Valid nggak? Valid, Miss. Hana? Hana mana Hana? Halo Hana? Hana nggak jawab nih. Oke. Vi, P5 berapa, Vi? P5 0,963. 0,9. Valid nggak? Valid, Miss. Valid. Oke. Nah, karena ada satu pertanyaan yang tidak valid, ya, maka kita harus menganalisis ulang untuk melihat reliabilitasnya. Caranya adalah langkahnya sama. Sebentar. Dari sana dulu ya. Ada kakaknya lagi. Sana dulu. Ya. Nah, langkahnya adalah sama dengan yang tadi, analyze. Yang tidak valid berarti P2 ya. Analyze scale. Ini masih layarnya Oswin ya? Gak apa-apa, biar cepat. Nah, reliability analysis. Nah, yang P2 kita buang. Ya, jadi kita pakai ideal ya. Yang tidak valid maka dibuang. Nah, P2-nya kita buang, kemudian statistiknya dicek dulu. Sorry. Statistiknya dicek dulu. Oke, item, scale, sama scale if item deleted-nya sudah dicentang. Lalu continue. Kemudian di oke. Kita lihat output-nya seperti apa. Nah, ketika sudah dilihat, kemudian bagaimana yang P1 sampai P1 sampai P5 corrected item total correlation-nya semuanya di atas 0,5 ya. Jadi udah fix valid semua. Nah, kemudian kita tinggal memastikan apakah dia reliable atau tidak. Bagaimana cara mengukur reliability? R alpha-nya lihat. R alpha-nya berapa? R alpha itu adanya di Cronbach alpha. Apa yang buangnya, Miss? Cronbach alpha di output Win yang paling atas.
Oh, ini Miss. Nih, yang atas. Nah, kerombak alfanya berapa, Win? 0,993 Miss. 0,99. Kalau reliability patokannya adalah sama dengan validity. Harus R alpha lebih besar daripada Dari R tabel. tabel. Ya. R alpha harus lebih besar daripada R tabel. Maka valid atau tidak? Valid ya, Miss. Valid. Ya, jadi pertanyaannya valid dan reliable. Angkanya seperti itu, teman-teman. Jadi selama masih ada pertanyaan yang tidak valid, maka kita tidak boleh melihat hasil reliabilitasnya dulu. Yang tidak validnya harus dibuang dulu, baru kita lihat apakah dia reliable atau tidak. Jelas? Miss mau tanya. Iya, Ra, silakan. Kalau misalkan yang kayak P2 tadi kan dia nggak valid, Miss. Berarti itu nggak digunakan dong, Miss? Dalam penelitian tidak digunakan. Kamu lihat dulu pertanyaan yang tidak valid. Ya, kalau misalnya pertanyaannya dia adalah hanya pertanyaan pendukung, bukan pertanyaan esensial, dibuang aja. Tapi kalau ternyata dia pertanyaan inti, ada di variabel independen atau di variabel dependen kamu butuh pertanyaan itu untuk ditanyakan, maka caranya sebenarnya ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah dengan melakukan uji menggunakan log gitu. Cuman saya nggak akan jelaskan karena itu levelnya level S2 pakai logaritma. Nah, yang kedua adalah yang paling sering digunakan adalah dengan merubah struktur atau redaksi pertanyaan. Kalau dia pertanyaan berupa pertanyaan pilihan ganda, maka konsep pertanyaannya diganti. Misalnya gini, yang dimaksud hipertensi adalah titik-titik-titik. A, tekanan darah lebih dari 140/80 misalnya. Nah, itu sampai misalnya jawabannya D. Nah, redaksi pertanyaannya yang tadinya kamu tulisnya kayak gini, saya share ya. Misalnya, nih, misalnya gini. Nah, misalnya kita mau bikin ada pertanyaan valid yang tidak valid kayak yang dimaksud gini misalnya. Dengan hipertensi adalah misalnya gini. Misalnya darah tinggi misalnya, yang mudah aja lah ya. Terus darah rendah. Kurang darah misalnya. Anemia. Nah, aduh, adik. Astagfirullahaladzim. Adik, kemana udah tantenya tuh? Tuh, ada misi dulu. Ada misi dulu. Ya, TV-nya dimatiin aja ya, nggak ditonton. Oke. Nah, maka kita harus merubah redaksi nih, misalnya. Ya. Kita ganti menjadi pertanyaannya ya, kita ganti menjadi apa yang kamu ketahui tentang hipertensi. Misalnya seperti itu. Atau apa nama lain dari hipertensi. Misalnya gitu. Jadi gunakan redaksi pertanyaan yang lebih mudah dipahami, yang kira-kira lebih mudah dipahami oleh responden yang akan kita tanyakan. Jelas nggak maksud saya? Gitu, Ra. Kita bikin redaksi pertanyaan. Karena gini, ketidakvalidan suatu pertanyaan itu biasanya karena makna dari pertanyaan kita itu ambigu. Jadi si responden menjawabnya itu ragu gitu. Ini maksudnya gimana sih ini pertanyaan? Sehingga jawabannya harusnya dia jawab benar, kemudian dia jawab salah. Kayak gitu ya. Jelas ya? Nah, ini untuk jenis pertanyaan pengetahuan. Nah, kalau pertanyaan yang bersifat dinamis, untuk pertanyaan sikap misalnya, atau pertanyaan pendapat, itu ada dua pandangan. Sikap itu kan artinya kalau kita tanya ke setiap orang, orang pasti bisa jawab setuju, bisa jawab tidak setuju gitu kan.
pasti beda-beda setiap orang. Nah, ada dua pendapat dari peneliti. Ada peneliti yang berpendapat bahwa selama dia belum terstandar kuesionernya, tetap harus diuji validitas reliabilitas. Tapi ada pendapat lain, biasanya ini orang-orang ilmu perilaku gitu ya, memandang bahwa sikap dan perilaku masyarakat itu sangat luas cakupannya atau dinamikanya. Maka ketika kita tanyakan dalam kuesioner itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitas, karena pasti mau bagaimanapun jenis pertanyaannya, pasti jawaban setiap orang akan selalu berbeda sesuai dengan penilaiannya masing-masing. Jelas? Jadi biasanya yang perlu diuji validitas itu adalah jenis-jenis pertanyaan yang memang jawabannya pasti jawabannya itu gitu. Orang itu harusnya jawabnya itu, jangan sampai banyak yang salah gitu. Contohnya kayak pertanyaan pengetahuan, maka ya udah itu wajib diuji validitas untuk mengukur seberapa bagus kualitas kuesioner kamu. Gitu ya. Jelas, Sarah? Jelas, Miss. Ya, Makasih, yang Miss. lain? Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanya? Sudah? Miss, Hah? kalau udah diganti, pertanyaannya harus diuji lagi nggak, Miss? Nah, idealnya adalah perlu diuji lagi, ya. Pertanyaannya perlu diuji lagi. Tapi kalau misalnya tidak terlalu banyak dan tidak menjadi faktor esensial, terus kamu berkejaran dengan waktu gitu, dan kamu yakin ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya, biasanya kalau sebentar maaf anak saya ya, itu boleh tidak perlu dilakukan uji validitas lagi, tapi tetap saat uji reliabilitas itu enggak boleh kamu masukin pertanyaan yang enggak valid tadi. Jadi uji reliabilitasnya yang apa namanya, yang enggak valid dikeluarin dulu, baru dilihat R alfanya berapa ya dari yang enggak valid, dari yang valid semua itu gitu. Idealnya gitu, kamu harus apa namanya, lakukan uji ulang. Kamu nanya ke kuesioner lagi, ke responden lagi, ada 15 orang, maka yang berikutnya 15 orang lagi kamu tanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, kalau ternyata populasi kamu itu terbatas, nih saya takut ntar sampel saya habis dong kepake buat uji validitas doang gitu. Nah, itu boleh untuk tidak dilakukan uji validitas ulang. Kalau misalnya pertanyaan kamu ada 50, setengahnya nggak valid, nah itu tuh. Ya, setengahnya nggak valid. Nah, itu biasanya yang lebih strict untuk dilakukan uji validitas ulang gitu. Atau biasanya ada pengoreksian kuesioner, biasanya yang nggak perlu dibuang-buangin kayak gitu. Jadi pada praktiknya nanti di lapangan akan sangat dinamis. Yang saya jelaskan ini standar bakunya ya, standar bakunya. Maka kita harus berpegangan pada ini. Idealnya tadi harus diuji ulang, tapi dengan kondisi tertentu itu diperbolehkan tidak diuji ulang validitasnya, asalkan peneliti sudah berusaha untuk memperbaiki instrumennya dia. Gitu. Makanya yang paling enak itu kita penelitian yang kuesionernya udah terstandar ya. Jadi jangan dibikin-bikin. Karena apa? Hasilnya pun nanti akan lebih bagus gitu. Kaitannya apa sih? Kalau pertanyaan kita nggak valid, biasanya hasilnya tidak akan berhubungan nantinya. Itu teman-teman. Ya, kalau nggak valid dipaksain valid, nanti kamu jangan heran kalau ternyata kamu punya 5 variabel, semuanya nggak berhubungan. Nah, gitu. Kuesionernya kamu bikin sendiri, kamu ngada-ngada, kemudian nggak valid, kamu paksain, tetap dipakai juga, gitu ya. Jadi imbasnya ke sana, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas kah? Jelas? Iya, Miss. Oke, kalau sudah jelas, untuk hari ini materinya sampai situ dulu. Saya tidak akan menjelaskan yang iterator reliability karena tidak begitu familiar dipakai ya. Itu dulu, yang penting kamu paham konsep dasarnya. Minggu depan kita sudah mulai masuk analisis data, asumsi kenormalan ya, untuk melakukan uji univariat yang numerik dan yang kategorik. Bagaimana uji normalitas, bagaimana mengukur data itu normal atau tidak, bagaimana
penyajian data kategorik yang baik seperti itu. Dan interpretasinya nanti juga saya jelasin. Nah, Oswin masih keburu nggak? Udah mau Iya, Jumatan, Win? Miss. Iya, Miss. Atau gini, untuk tugas, nanti saya review dulu sendiri, baru saya kasih masukan ke teman-teman ya, apa yang perlu diperbaiki. Gitu ya, saya review. Paling malam saya koreksi deh, insya Allah cuma 7 kan. Besok atau lusa sudah bisa dikasih feedback ke kalian. Kemudian nanti langkah berikutnya buat minggu depan, kalau ada perbaikan pendahuluan sama kerangka teorinya diperbaiki. Kemudian dari kerangka teori nanti minggu depan saya minta kamu bikin kerangka konsep, variabel apa saja yang mau dipakai dari kerangka teori itu. Lalu dibikin instrumen, kamu cari instrumen. Nah, kan ini udah paham nih uji validitas reliabilitas. Jadi, kalau penelitian kamu itu punya instrumen atau kuesioner terstandar, kamu googling dulu ya. Itu pakai kuesioner terstandar saja. Kalau enggak, kalau harus terpaksa bikin sendiri, silahkan dibikin instrumennya. Ya, seperti itu. Jadi, PR buat minggu depan bikin kerangka konsep sama bikin kuesioner. Jelas? Oke, laporannya jangan lupa dicicil ya, supaya nanti pas UTS sudah bisa dikumpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja karena ini Jumat. Sudah cukup jelas, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf ya, ini saya biasanya ngajarnya numpang ke rumah tante saya, karena kalau di rumah gitu, digangguin anak-anak, anaknya manjat-manjat segala macam. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. yang belum absen, di absen manual ya di e-learning ya. Ya, Terima Miss. kasih. Ya, Miss. Saya end ya. Nanti Ya, Miss. video rekamannya saya upload segera. Ya, saya tutup ya. Miss. Jaga kesehatan semuanya. Ya, Ya, Miss juga. Miss. Miss juga.